Shalom mujujua Permata GBKP. Sehka kita genduara ibas pengogen buku bimbingan PA Permata GBKP periode 6 sampai 12 Oktober 2024. Peluang-peluang ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, berkarya dan berguna untuk orang lain dalam hal usaha dana. Nas bacaan diambil dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Kami bacakan Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 dengan judul besar Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema PA Permata pada periode minggu ini adalah Available in God. Agar Permata GBKP yang pertama memahami dan menjelaskan bahwa Allah sudah menyediakan segalanya untuk kehidupan manusia dan manusia juga dipanggil untuk bekerja. Yang kedua, belajar untuk melihat peluang-peluang ekonomi kini dan nanti. Dan yang ketiga, agar Permata GBKP memahami yang sudah bekerja mampu menjadi berkat bagi orang lain. Metode sharing. Permata yang dikasihi Tuhan, uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Demikian salah satu teori ekonomi yang menyatakan pentingnya uang dalam kehidupan. Pernyataan ini mengkonfirmasi bahwa manusia membutuhkan uang dalam segala aspek kehidupan. Di era modern ini, segala kebutuhan manusia diperoleh melalui pembayaran dengan uang. Jika lapar, kita membeli kebutuhan makan dengan uang. Jika sakit, kita berobat dengan uang. Jika kita butuh sesuatu, kita dapat membelinya dengan uang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa segalanya membutuhkan uang. Hal ini menggiring kita kepada sebuah pengakuan bahwa kesejahteraan ekonomi seseorang sangat mempengaruhi kesejahteraan hidupnya secara holistik. Sebagai kaum muda, kerap kali kita memiliki ambisi untuk mengumpulkan banyak uang sebagai faktor penting ukuran kesuksesan seseorang. Namun, seberapa banyak pun kita mengumpulkannya, seringkali terjadi perasaan masih kurang dan tidak puas. Uang bukan segalanya. Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan spiritual. Mendapatkan uang dengan berbagai upaya tanpa mempertimbangkan betapa pentingnya nilai-nilai spiritualitas akan menggiring kita kepada kehampaan dan ketidakpuasan. Untuk itu, melalui bahan PA minggu ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali bagaimana Tuhan berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita. Teks PA kita hari ini dilatar belakangi oleh keinginan orang banyak menemukan Yesus karena hati mereka begitu terpaku dengan keinginan untuk menjadikan Dia seorang raja. Pada akhirnya mereka menemukan Yesus di seberang laut itu, lalu bertanya, "Bila mana engkau tiba di sini?" Hal ini menunjukkan bahwa orang banyak telah melakukan banyak upaya untuk menemukan Yesus sehingga mereka bertanya kepada Yesus, "Bisa tiba di sini?" Menariknya, Yesus tahu betul apa yang diinginkan oleh orang banyak ini sehingga memberikan jawaban pada kebenaran. Mereka mencari Yesus hanya demi kepentingan perut, telah makan roti dan kenyang, bukan karena pengajarannya. Kebutuhan perut adalah suatu hal yang sangat dangkal sehingga Yesus mengarahkan mereka untuk mengejar makanan yang tidak dapat binasa sampai kehidupan yang kekal.
Teks ini tidak bermaksud untuk melarang kita mencari makanan demi kebutuhan fisik, namun jangan menjadikan hal tersebut sebagai kepedulian yang paling utama. Terkadang kita terjebak dalam menghalalkan segala cara untuk memenuhi makanan fisik kita seperti kekayaan, kehormatan, dan kesenangan duniawi. Seberapa banyak pun kita mendapatkan itu, pada waktunya kita akan kehilangannya. Makanan fisik kita dapat binasa, namun makanan rohani, yaitu firman Allah, tidak dapat binasa hingga kehidupan kekal. Makanan rohani kita dapat bertahan sampai selamanya dan memelihara kita hingga kehidupan yang kekal. Mendengar apa yang dikatakan Yesus, orang banyak itu bertanya tentang apa yang harus mereka kerjakan untuk mendapatkan makanan yang kekal itu. Bagian ini mengkonfirmasi bahwa memang benar mereka belum tahu dan belum mencari makanan kekal itu. Pengakuan akan kekeliruan pemahaman ternyata dapat menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran yang absolut. Hal ini tentu mengajak kita untuk mau belajar dan dikoreksi oleh firman Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hidup dengan bersikeras pada pendirian dan perspektif pribadi yang belum tentu benar akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Sebaliknya, hidup dengan mau belajar untuk lebih baik lagi akan membawa kita pada pengembangan kualitas kehidupan yang mapan. Untuk menanggapi pertanyaan orang banyak itu, lalu Yesus menjawab, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Jawaban ini dilatar belakangi oleh pemahaman orang banyak itu bahwa Musa lah yang telah memberikan manna kepada nenek moyangnya ketika lapar di padang gurun. Lebih mudah bagi mereka untuk percaya kepada kuasa Musa daripada Yesus. Hal ini jugalah yang melatar belakangi mereka mencari-cari Yesus untuk membuktikan kuasanya. Anggapan bahwa segala bentuk pencapaian kita adalah karena kuasa kita merupakan sebuah kekeliruan besar. Orang banyak menganggap bahwa manna itu dari Musa, sehingga lupa bahwa Allah lah yang bekerja melalui Musa dan Yesus adalah anak Allah. Bagian ini mengajak kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan adalah karena penyertaan Allah, bukan semata-mata dari upaya kita sendiri. Pencapaian-pencapaian kita adalah wujud kuasa dan cinta Allah yang dinyatakannya melalui pekerjaan tangan kita. Untuk itu, tetaplah fokus pada Allah dan kehendak-Nya, sehingga hidup kita tetap berada pada rasa bersyukur dan kebenarannya. Walaupun segala sesuatu membutuhkan uang, namun ada kebutuhan manusia yang jauh lebih penting, yaitu Tuhan. Uang, popularitas, dan kesenangan duniawi dapat kita tinggalkan atau dapat meninggalkan kita. Namun, Tuhan selalu ada untuk kita. Permata GBKP adalah saksi Tuhan yang dipanggil untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam pekerjaan kita. Walaupun kita butuh uang, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan melalui etos kerja kita yang tidak jujur. Pekerjaan bukanlah sekedar untuk mencari uang, melainkan ibadah yang sejati. Untuk itu sangat penting bagi Permata GBKP menjadikan firman Tuhan sebagai acuan dalam bekerja. Dengan demikian, Tuhan sendirilah yang bekerja melalui kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kita merasa bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan dengan kebenaran lebih sedikit daripada hasil pekerjaan yang dilakukan dengan kecurangan. Yesus mengatakan kepada orang banyak itu bahwa untuk mendapatkan makanan yang sesungguhnya, kita perlu percaya kepada Tuhan. Permata GBKP yang percaya kepada Tuhan yakin bahwa Tuhanlah yang memelihara dan menyediakan apa yang kita perlukan. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Untuk itu, jangan khawatir akan kekurangan. Penyertaan Tuhan ini juga hendak menjadi semangat kepada kita untuk peduli terhadap sesama kita. Kepedulian Permata GBKP dapat dalam bentuk bantuan maupun motivasi untuk sesama. Percayalah, kita tidak akan kekurangan.
Sejatinya, mencari uang tidak sekedar untuk menjadi kaya, melainkan untuk menjadi berkat. Orang banyak dalam teks PA kita hanya memikirkan makanan fisik, namun Yesus memikirkan makanan jiwa. Yesus mampu berpikir melampaui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Permata GBKP juga diajak untuk berpikir seperti Yesus. Di era globalisasi ini, semakin banyak perkembangan jenis dan gaya pekerjaan. Persaingan juga semakin ketat. Permata GBKP dianugerahi Tuhan ide dan hikmat untuk berpikir. Saatnya Permata GBKP memikirkan strategi dan peluang-peluang pekerjaan yang mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Permata GBKP memiliki banyak talenta yang dapat dikembangkan untuk memperoleh pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, saatnya Permata GBKP mandiri dalam melihat peluang-peluang ekonomi di sekitar kita. Hal ini tentu dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Permata GBKP di luar runggun kita masing-masing. Permata GBKP di pedesaan dapat bekerja sama dengan Permata GBKP di perkotaan dalam hal bisnis. Misalnya, Permata GBKP yang tinggal di desa menyediakan logistik atau bahan baku, Permata GBKP di pinggiran kota menyediakan akomodasi, dan Permata GBKP di kota yang melakukan strategi pengolahan dan atau pemasaran. Bentuk kerjasama yang demikian adalah wujud dari iman percaya kita kepada Tuhan, saling menolong. Solidaritas Permata GBKP yang demikian tentu membangun kekuatan dan kemandirian dalam hal ekonomi. Demikianlah pembacaan buku bimbingan PA Permata GBKP pada periode minggu ini. Kiranya menjadi berkat buat seluruh pemuda-pemudi Permata GBKP. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.